Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wadih fi Syarhil Ajurumiyah, dan sekarang kita akan membaca Ad-Darsu Rabi'u Al-I'rabu. Qala al-musannifu hafizallahu taala: qad alimta anna an-nahwa huwa qawa'idu yu'rafu biha dhabtu akhir al-kalimati wa anna al-bahsa fi 'ilmi an-nahwi innama yakunu fil harfil akhir min al-kalimati. Sungguh engkau telah mengetahui bahwa ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengan ilmu tersebut ketetapan atau ketentuan akhir suatu kata. Dan sesungguhnya pembahasan dalam ilmu nahwu itu terbatas pada huruf terakhir dari suatu kata. Wa akhirul kalimati yakunu mahallan li taghyiratin mukhtalifatin lahid qawla Allah ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Dan akhir suatu kata itu ya terkadang ia menjadi tempat untuk perubahan-perubahan yang berbeda-beda. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nas, orang yang berkata kepadanya manusia, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian. Fanzur ila kalimatin nasi zukirat madmumatan summa zukirat maftuhatan. Maka lihatlah kata an-nas dalam ayat tersebut, ya, disebutkan dalam keadaan dhammah, kemudian disebutkan dalam keadaan fathah. Yang pertama qala lahumun nasu, kemudian yang kedua innan nasa. Jadi pertama dhamma, yang kedua fathah. Kenapa bisa begitu? Wala syakka anna hadat taghayyura innama huwa bisababi qawaidin nahwi. Tidak diragukan lagi bahwasannya perubahan ini terjadi ya hanya karena disebabkan kaidah nahwu. Jadi yang menyebabkan perubahan ini adalah ilmu nahwu, ya, kaidah-kaidah nahwu. Wa kadzalika unzur ila hadhil ayati qala Allah ta'ala qutilal insanu ma akfarah wa qala subhanahu innal insana lafi khusr wa qala jalla jalaluhu hal ata 'alal insani hinum minad dahr tajidu kalimata insanin dzukirat madmumatan summa maftuhatan summa maksuratan bihasabi mawqi'iha fil kalami fa kalimatun nasi wal insani tusamma bil mu'rabati. Begitu pula lihatlah terhadap ayat-ayat ini, Allah berfirman qutilal insanu ma akfarah. Lihat harokat insan dhamma di situ. Kemudian Allah berfirman innal insana lafi khusr. Lihat harokat fathah di situ insan. Dan firman Allah jalla jalaluhu hal ata'al insani, ya, lihat kasrah pada kata al-insani. Kamu mendapati kata insan disebutkan dalam keadaan dhamma, kemudian fathah, kemudian kasrah. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Maka kalimat an-nas dan juga insan dinamakan dengan mu'rabah, yaitu kata yang bisa berubah-ubah, ya, al-insanu, al-insana, al-insani, an-nasu, an-nasa, an-nasi. Dan tentu perubahan dari dhamma ke fathah ke kasrah ini jelas dibahas dalam ilmu nahwu, ya. Dan ini semua namanya mu'rab. Jadi kata dalam bahasa Arab, ya, mau dia fi'il, isim atau huruf, kalau dia bisa berubah-ubah maka dia namanya mu'rab, ya. Tapi tentu kalau huruf, ya, insyaallah antum sudah paham semua, kalau huruf seluruhnya mabni. Huruf itu enggak bisa berubah-ubah. Misalnya min selamanya min, ya. Saufa selamanya saufa, enggak akan jadi saufu atau saufi, ya. Yang mu'rab itu ya ada dua, fi'il sama isim. Fi'il pun sebagiannya ada yang mabni. Kalau isim ya mayoritasnya mu'rab, yang mabni sedikit, ya. Nah, jadi ini harus dipahami bahwa definisi mu'rab adalah kata yang bisa berubah-ubah keadaannya, baik yang berubah harokatnya atau yang berubah hurufnya. Karena nanti mu'rab terbagi lagi menjadi dua. Ada mu'rab bil harokat, ada mu'rab bil huruf. Mu'rab bil harokat seperti yang kita bahas sekarang. Ya, misalnya ja'al insanu ra'aitul insana marartu bil insani. Ini mu'rab bil harokat. Ada mu'rab bil huruf. Di antara contohnya adalah musanna, ya. Ja'at talibani ra'aitut talibaini, ya. Ja'at talibani
yang berubah adalah hurufnya. Ya, ketika ja'at talibani dia alif. Kemudian ketika dia mansub ra'aitu talibaini dia ya. Jadi mu'rab ada dua, ada yang bil harokat, ada yang bil huruf. Baik, kita lanjutkan. Wa huna nasilu ila su'alin atasnya belum ya. Fal kalimatul mu'rabatu hiya al kalimatul lati tataghayyaru harakatu akhiriha bihasabi mawqi'iha fil kalam. Maka kata yang mu'rab adalah kata yang berubah harokat akhirnya ya tergantung kedudukannya di dalam kalimat ya. Jadi kalau dia menjadi fa'il misalnya maka dia wajib marfu. Kalau dia menjadi maf'ul bi misalnya maka dia wajib mansub dan seterusnya. Wa huna nasilu ila su'alin muhimmin wa huwa mata yasihhu an naj'ala akhiral kalimati madmumatan wa mata yasihhu an naj'alaha maftuhatan wa mata yasihhu an naj'alaha maksuratan. Sampai sini kita sampai pada pertanyaan yang penting, yaitu kapan dibolehkan kita menjadikan akhir satu kata itu didomahkan dan kapan ya kita menjadikannya difathahkan dan kapan kita menjadikannya dikasrahkan. Wal jawabu huwa anna dhabta harakati akhiril kalimati yakunu bihasabi mawqi'iha fil jumlati wal kalami. Dan jawabannya adalah bahwa ketentuan tentang harokat akhir satu kata itu tergantung dari kedudukannya di dalam kalimat ya. Jadi tergantung kedudukannya. Misalnya kalau ada huruf jar ya setelahnya majrur. Kalau dia sebagai naibul fa'il maka dia marfu. Kalau dia sebagai na'at yang diikuti marfu maka dia pun marfu. Jadi tergantung kedudukannya dalam kalimat. Makanya kita harus belajar nahwu untuk mengetahui keadaan kata dalam kalimat itu seperti apa. Apakah dia marfu, mansub, majrur atau majzum ya. Nah. Baik. Wala nazkuru ba'dal qawaid ya, dan kami benar-benar menyebutkan sebagian dari kaidah-kaidah. Awalan al-fa'ilu yarfa'u akhirahu, saniyan al-maf'ulu bihi yansibu akhirahu, salisan al-ismul masbuqu bi harfil jarri ya yajurru akhirahu. Wa ilaika asy-syarhu wal bayanu ya. Yang pertama, fa'il itu merofakkan akhirnya. Artinya kalau ada fa'il dia marfu. Yang kedua, kalau maf'ul bi dia menasobkan akhirnya. Artinya kalau maf'ul bi dia mansub. Yang ketiga, kalau ada isim yang didahului dengan huruf jar, maka dia menjarkan akhirnya. Jadi ini contoh ya. Beliau hanya menyebutkan sebagian contoh. Kalau dia sebagai fa'il, maka dia marfu. Kalau sebagai maf'ul bi, maka dia mansub. Kalau ada huruf jar, maka setelahnya disebut dengan majrur. Ya. Maka dia harus majrur ya, di antaranya kasrah. Qad 'arafta kaifa tumayyizu bainal ismi wal fi'li wal harfi. Wal fi'lu daiman yaqtadi wujuda fa'ilin. Wal fi'lu daiman yaqtadi wujuda fa'ilin qama bidzalikal fi'li. Fanzur ila hadhihi al-amsilati qama Zaidun, ja'a Amrun, istayqadal waladu. Sungguh engkau telah mengetahui bagaimana cara membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Dan fi'il itu senantiasa membutuhkan keberadaan dari fa'il yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi namanya jumlah fi'liyah pasti butuh kepada fa'il, seseorang yang melakukan perbuatan. Maka perhatikanlah contoh-contoh ini. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid, maka Zaid adalah fa'ilnya. Ja'a Amrun, Amr telah datang. Siapa Amr? Siapa yang datang? Amr. Maka Amr adalah fa'ilnya. Istayqadhal waladu, ya, seorang anak telah bangun. Siapa yang telah bangun? Seorang anak. Maka al-waladu adalah fa'ilnya. Tajidu salasa jumalin kullu wahidatin minha mutakawwinatun min fi'lin wasmin. Fal jumlatul ula qama Zaidun mutakawwinatun min fi'lin madin wasmin. Wa kadzalikal baqiyatu walau la hadna ma'ani tilkal jumali lawajadnaha tadullu ala fi'lin wa syakhsin qama bidzalikal fi'li.
yusamma bil fa'ili. Wa harakatu akhirih hiya dhammatu ay yakunu marfu'an. Nah, kamu akan mendapati 3 kalimat tersebut, qama Zaidun ja'a Amrun istaiqadal waladu. Setiapnya itu tersusun dari fi'il dan isim. Jadi ada fi'il dan isimnya, seperti qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun isim. Ja'a Amrun, ja'a fi'il, Amrun isim. Istaiqadal waladu, istaiqadal fi'il, al waladu isim. Maka kalimat yang pertama qama Zaidun terdiri dari fi'il madi qama dan juga isimnya Zaidun. Begitupun kalimat sisanya. Dan kalau kita perhatikan makna dari jumlah-jumlah tersebut, kalimat-kalimat tersebut, kita akan mendapati bahwasanya semua kalimat tersebut menunjukkan atas adanya perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dinamakan dengan fa'il. Jadi kalau kita bahas jumlah fi'liyah, ada perbuatannya, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada pelakunya. Dan harokat akhirnya itu dhammah. Ya, qama Zaidun ja'a Amrun istaiqadal waladu. Lihat dhammah semuanya. Karena memang fa'il harus marfu. Nah, nanti kita akan belajar marfu memang salah satunya atau hukum asalnya dhammah, tapi nanti ada bentuk lain selain dhammah. Nah, fal fa'ilu huwa ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'li yadullu 'ala alladhi qama bil fi'li. Maka fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang datang setelah fi'il yang menunjukkan atas orang yang melaksanakan atau melakukan perbuatan tersebut. Fahadha ad-dhabitul awwal alladhi masaknahu wa huwa annana narfa'al isma idza kana fa'ilan. Maka inilah ketetapan pertama yang kita tahan, yang kita pelajari, bahwasanya kita merafa'kan isim apabila dia fa'il. Jadi contoh kedudukan yang wajib marfu adalah fa'il. Misalu qala Allah Ta'ala qala niswatun fil Madinah faqala filun madin wa niswatun fa'ilun. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berkata wanita di kota. Maka di sini qala fi'il madi sementara niswa adalah fa'ilnya. Wa ammal maf'ulu bihi fanzur ma'i ila hadhil amsilati. Darba Zaidun Amran, akrama Aliyun Bakran, qara'at talibud darsa. Adapun maf'ul bih, maka perhatikanlah bersama saya contoh-contoh berikut ini. Daraba Zaidun Amran, Zaid telah memukul Amr. Akrama Aliyun Bakran, Ali telah memuliakan Bakar. Qara'at talibud darsa, seorang siswa telah membaca pelajaran. Tajidu kulla jumlatin mutakawwinatan min fi'lin wasmaini. Al-awwalu minha marfu'un bid-dhammati was-tsani mansubun bil fathati. Wa najidu ya. Wa najidu min haisul ma'na anna al-isma al-awwala yadullu 'ala al-fa'ili was-tsani yadullu 'ala alladhi waqa'a 'alayhi al-fi'lu. Fal-ismu alladhi qama bil-fi'li yusamma fa'ilan wa yakunu marfu'an wal ismu alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lu yusamma maf'ulan bihi wa yakunu mansuban. Kamu akan mendapati semua kalimat tersebut terdiri dari satu fi'il dan dua isim. Daraba Zaidun Amron, darabanya fi'il, Zaidun sama Amron sama-sama isim, dua. Begitupun akrama Aliyun Bakran, qara'at talibud darsa, sama semuanya terdiri dari satu fi'il dan dua isim. Maka yang pertama dirafa'kan dengan dhammah. Daraba Zaidun, akrama Aliyun, qara'at talibu. Yang kedua dinasabkan dengan fathah, Amron, Bakron, ad-darsa. Dan kita mendapati dari sisi makna bahwasanya isim yang pertama menunjukkan atas fa'il, pelaku. Sementara isim yang kedua menunjukkan atas yang terjadi padanya suatu perbuatan atau yang dikenai suatu perbuatan, korban. Maka isim yang dikenai perbuatan dinamakan apaan? Maka isim yang melakukan perbuatan namanya fa'il dan dia harus marfu, dan isim yang dikenai perbuatan namanya maf'ul bih dan dia harus mansub. Ya. Ini contoh i'rab ya. Contoh i'rab bahwa kalau di kalimat dia sebagai fa'il dia harus marfu. Sementara kalau di kalimat dia sebagai maf'ul bih dia harus mansub. Contohnya tadi daraba Zaidun Amran,
akrama Aliyun bakran. Naam. Fal jumlatul ula daraba Zaidun Amran mutakawwinatun min fi'lin madin wa min ismin qama bi fi'li ad-darbi wa huwa Zaidun wa yusamma fa'ilan wa min ismin waqa'a alaihi ad-darbu wa huwa Amrun wa yusamma maf'ulan bihi. Maka kalimat yang pertama daraba Zaidun Amran terdiri dari fi'il madi dan terdiri dari isim yang melakukan perbuatan memukul, yaitu Zaidun, dan dinamakan dengan fa'il. Dan terdiri dari isim yang dikenai perbuatan, yang dikenai pukulan, yaitu Amr, dan dinamakan dengan maf'ul bihi. Fal maf'ulu bihi wasmun mansubun yadullu ala alladhi waqa'a alaihi fi'lu. Maka maf'ul bihi adalah isim yang dinasabkan, yang menunjukkan atas yang dikenakan perbuatan. Jadi kesimpulannya, kalau fa'il itu yang melakukan suatu perbuatan, kalau maf'ul bi yang dikenai suatu perbuatan. Wa hadha dhabitu tsani alladhi numsikuhu wa huwa annana nansibul isma idza kana maf'ulan bihi. Dan ini adalah ketentuan yang kedua, ketetapan yang kedua yang kita pegang, yaitu bahwasanya kita menasabkan isim apabila dia maf'ul bi. Jadi ketetapan yang pertama tadi, kita merofakan isim kalau dia fa'il. Yang kedua, kita menasabkan isim kalau dia sebagai maf'ul bi. Misalu qala Allahu, ini berarti misalun ya. Misalun qala Allahu ta'ala wa warisa Sulaimanu Dawuda. Fa warisa fi'lun madin wa Sulaimanu fa'ilun wa Dawuda maf'ulun bihi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan Sulaiman mewarisi Daud. Maka di sini warisa fi'il madi, Sulaiman fa'il, Daud sebagai maf'ul bi. Wa ammal ismul majrur fa huwa ismun yasbiqu harfu jarrin min hurufil jarri mislu min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'u awal ba'i. Adapun isim yang dijarkan, maka dia adalah isim yang didahului oleh huruf, ya, dari huruf-huruf jar. Contohnya min dari ila, ke an dari ala di atas, fi di dalam, alba dengan. Fahadhil huruf tadkhulu 'ala al-asma'i wa tajurruha. Wa ilaika hadhil amsilatu. Dhahaba Zaidun minal baiti ila al-madrasati. Fahuna dakhala al-harfu min 'ala al-baiti. Fatusabbibu fi kasrihi ay jarrihi. Wa dakhala al-harfu ila 'ala al-madrasati berarti ini fakassaraha aidan. Taib, situ dulu ya. Maka huruf-huruf ini masuk kepada isim dan menjarkannya. Contohnya untukmu, ya, contoh-contoh berikut. Dhahaba Zaidun minal baiti al-madrasati. Zaid pergi dari rumah ke sekolah. Maka di sini masuk huruf min atas bait. Maka dia menyebabkan kasrahnya. Jadi karena ada min, maka dhahaba Zaidun minal baiti, bukan minal baitu atau minal baita. Karena ada huruf jar, maka sebenarnya harus majrur. Dan masuk huruf ila kepada madrasah, maka dia pun membuatnya kasrah, ya. Jadi al-madrasati kasrah karena ada ila. Wa mislu ramaitu sahmanil qausi. Fal qausu ismun majrurun walladhi sabbaba lahu hadhihi al-kasrata huwa harful jarri. Dan contoh ramaitu sahmanil qausi, aku melemparkan anak panah dari busurnya. Maka al-qaus, ya, isim dijarkan, dan yang menyebabkan dia kasrah adalah huruf jar, ya. Walladzi sabbaba lahu hadhil kasrata huwa harful jarri, ya. Jadi yang menyebabkan dia menjadi kasrah karena ada huruf jar an, ya. Wa mislu sa'ada Zaidun 'ala darji fad darju ismun majrurun li'annahu masbukun bi harfil jarri. Ya, ay ala, ya. Kemudian contoh sa'ada Zaidun 'ala darji, ya, Zaid menaiki tangga. Maka ad-darju adalah isim jarkan karena dia didahului dengan huruf jar ala. Wa mislu dakhala Zaidun fil masjidi. Fal masjidu ismun majrurun majrurun akhirahu walladhi
amila fihi hadhil kasrata wa jallabaha lahu huwa fihi. Dan contoh, dakhala Zaidun fil masjid. Zaid masuk ke dalam masjid. Maka masjid al-isim yang dijarkan akhirnya, dan yang melakukan kasrah ini dan memaksanya menjadi kasrah adalah huruf fi. Wa mislu kataba Zaidun bil qalami fal wa harfu jarin wa qad jarra al qalama bil kasrati. Dan contoh kataba Zaidun bil qalam, Zaid menulis dengan pulpen, maka ba adalah huruf jar. Dan ba di sini menjarkan qalam dengan kasrah. Jadi bil qalami, al qalami itu majrur karena ada ba-nya. Fa huruful jari hiya hurufun hurufun muayyanatun mislu min wa ila tadkhulu ala asma'i wa taqumu bi jarriha. Maka huruf jar adalah huruf tertentu seperti min dan ila yang masuk kepada isim-isim dan dia menjarkan isim-isim tersebut. Wa hadha ad-dhabitu salisul ladzi numsikuhu wa huwa annana najurrul isma al-masbuqa bi harfil jarri. Dan ini adalah ketetapan ketiga yang kita pegang, yaitu bahwa kita menjarkan isim yang didahului dengan huruf jar. Misalun qala Allah Ta'ala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Fal masjidu kusira wa jurra marrataini. Marratan bisa babi min wa marratan bisa babi ila. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka masjid di sini dikasrohkan dan dijarkan dua kali. Yang pertama dengan sebab adanya minal masjidil haram. Yang kedua dengan sebab adanya ila. Ya. Fatulakhisu min dzalika anna al-i'raba huwa taghayyurun yahdusu fi akhiril kalimati liikhtilafi mawqi'iha fil kalami. Maka kamu bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwasanya i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu kata disebabkan karena perbedaan kedudukannya di dalam suatu kalimat. Fal kalimatu tataghayyaru min ad-dhammati ila al-fathati ila al-kasrati bihasabi mawqi'iha. Fa idza waqa'at fil jumlati fa'ilan hadasat ad-dhammatu. Wa idza waqa'at maf'ulan bi hadasat al-fathatu. Wa idza waqa'at masbuqatan bi harfi jarrin hadasat al-kasratu. Maka kata itu berubah-ubah dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah tergantung kedudukannya. Maka apabila ia menduduki di suatu kalimat sebagai fa'il maka terjadilah dhammah. Dan apabila dia menduduki maf'ul bi maka terjadilah fathah. Dan apabila dia menduduki tempat yang didahului dengan huruf jar maka terjadilah kasrah. Ini penjelasan tentang apa itu mu'rab. Jadi yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah bahwa mu'rab adalah kata yang bisa berubah akhirnya. Meskipun di sini belum dijelaskan yang berubah dari sisi huruf ya. Beliau di sini baru menjelaskan yang berubah dari sisi harokat. Ya, jadi kata itu ada yang bisa berubah harokatnya dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah. Ini tergantung kedudukannya di dalam suatu kalimat. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.